مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلناكم سبلا وجعلنا الليل لباسا صدق الله العظيم. Baiklah, sebelum memulai presentasi, di sini kami punya sedikit yel-yel, yaitu tepuk semangat akan dipimpin oleh Mutiara Anissa. Tepuk semangat. 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 Baiklah, sebelum memulai presentasi, di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri, Melinda, sebagai moderator, lalu yang kedua ada Mutiara Anissa, dan yang ketiga ada Belasri. Baiklah, di sini selanjutnya langsung saja kepada presentator pertama, Mutiara Anissa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian media pembelajaran. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Pengertian umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam belajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau siswa. Media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada dasarnya adalah segala sesuatu yang digunakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra yang mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Media pembelajaran bahasa dan sastra yang dipergunakan setidaknya harus memenuhi kriteria, yaitu 1. Fungsional, 2. Tersedia, 3. Murah, dan 4. Menarik. Dalam pembelajaran kita dapat mengembangkan media berbasis manusia, media berbasis cetakan, media berbasis audio visual, dan media berbasis komputer. Media-media itu dipilih dan digunakan dengan memperhatikan ciri-ciri pembelajar dan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran ada 2, yaitu 1. Media pembelajaran dan teori belajar bahasa. Ada 2 teori yang dapat dihubungkan dengan media pembelajaran, yakni teori akomodasi dan hipotesis jaringan afektif. Teori akomodasi Ellis dan media pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa, motivasi merupakan penentu utama kemahiran berbahasa kedua. Teori ini memberikan penjelasan bahwa motivasi yang tinggi pada diri pembelajar akan menghasilkan kemahiran berbahasa yang lebih dibandingkan dengan motivasi yang rendah. Hipotesis jaringan afektif, Krashen dan media pembelajaran. Menurut Krashen 1985, jaringan afektif yang dimiliki pembelajar bahasa akan menentukan seberapa banyak pembelajar bias berhubungan dengan input bahasa dan bagaimana pembelajar dapat mengubah input menjadi antake. 2. Menghadirkan media dalam pembelajaran. Ada 6 tahap yang dilakukan agar media yang dihadirkan menjadi efektif, antara lain yaitu 1. Menganalisis ciri-ciri pembelajar atau siswa. Guru harus mengetahui bagaimana karakteristik peserta didiknya. 2. Merumuskan tujuan. Tujuan dirumuskan dari kompetensi dasar yang ada di kurikulum. 3. Memilih, mengubah dan merancang bahan. 4. Menggunakan bahan. 5. Menumbuhkan respon siswa. Dan yang terakhir, mengevaluasi media. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mutiara Anissa. Selanjutnya kepada presentator kedua, kepada Belasri, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip pemilihan media. Prinsip pemilihan media ini adalah
tujuan pembelajaran dan benar-benar berfungsi untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. 2. Tersedia. Pertimbangan lain dalam pemilihan dan penentuan media pembelajaran adalah ketersediaan media. Itu artinya pada saat ini kita perlu dalam pembelajaran media itu dapat kita dapatkan. 3. Murah. Murah pada dasar segala sesuatu yang ada di lingkungan siswa, sekolah, dan lingkungan kita dapat kita gunakan untuk media pembelajaran bahasa dan sastra. 4. Menarik. Media menarik ini pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran adalah media yang menarik bagi siswa sehingga termotivasi untuk terlibat dalam proses pembelajaran secara lebih intens. Selain itu, penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran ini adalah kita dapat mengembangkan media berbasis manusia, berbasis cetak, media berbasis audiovisual, dan media berbasis komputer. 1. Media berbasis manusianya adalah media yang dirancang pembelajaran yang interaktif. Jenis pembelajaran yang mengoptimalkan media berbasis manusia berikut. 1. Pembelajaran partisipatory. 2. Pembelajaran bermain peran. 3. Belajar berkuis spin. 4. Pembelajaran kooperatif. 5. Pembelajaran 99 detik. Yang kedua, media berbasis cetak. Media berbasis cetak ini adalah buku teks, buku jurnal, majalah, dan lembar lepas. Ketiga, media berbasis visual ini adalah gambar representatif seperti gambar lukisan atau foto yang menunjukkan bagaimana tampak atau benda, diagram yang menunjukkan hubungan ruang antara unsur dalam isi materi. Itu grafik seperti tabel, grafik, dan bagan yang menjadikan gambar kecenderungan data atau antara hubung. Baiklah, sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Belastri. Selanjutnya materi ketiga akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang media pembelajaran keterampilan berbahasa lisan. Dalam pembelajaran keterampilan berbahasa lisan, ada beberapa media yang dapat dimanfaatkan. Terdapat 6 media belajar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran keterampilan berbahasa lisan, menyimak dan berbicara, yaitu yang pertama, media pembelajaran menyimak. Yang pertama ada media dengar. Media ini dapat berupa audio, tape recorder, atau laboratorium bahasa. Lalu yang kedua ada lagu. Media lagu umumnya digunakan dalam pembelajaran bahasa asing. Belajar melalui lagu dapat meningkatkan motivasi dan minat. Melalui lagu, siswa dapat mengingat kosakata, frasa, ungkapan, intonasi, kalimat, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada manusia. Manusia dapat juga sebagai media pembelajaran menyimak. Guru dapat